Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait proyek UTS untuk di mata kuliah Mekanika Fluida 1. Kami dari kelas B dan para anggota tim kami yaitu ada saya sendiri Muhammad Iqbal, lalu ada Indra Aditya, lalu ada Nikel Ektora Ganael, lalu ada Dwi Satria Wicaksono, lalu ada Muhammad Ruli Dwi Permana. Nah, untuk dosen pengampu kami yaitu Bapak Boni Sena STMeng. Di proyek 1 yaitu terkait perhitungan tekanan hidrostatik pada tangki. Nah, di sini kami membuat study case yaitu sebuah tangki vertikal berisi air dengan kedalaman penuh 15 meter. Tangki tersebut memiliki 3 titik yaitu 5 meter, 10 meter, hingga 15 meter dari permukaan air itu. Lalu tekanan hidrostatik pada setiap titik perlu dihitung secara manual menggunakan persamaan tekanan hidrostatik tersebut. Nah, di sini kita ada, sebelum masukin perhitungan manual, kita ada analisis soal dari studi kasus yang tadi. Pertama, kita membuat dari penjelasan terkait yang ada di tabung. Di sini kita gambarkan supaya mempermudah kita menganalisisnya. Nah, pertama di sini ada keterangan bahwa 5 meter, 10 meter, dan 15 meter. Di masing-masing tabung itu terdapat H2O yang dimana yaitu air. Jadi tabung ini memiliki 3 tahapan yang berisikan air. Nah, kita masuk diketahui dengan soal. Diketahui yaitu kedalaman tangki yang sebagai H itu adalah 15 meter. Lalu diameter tangki yang sebagai D itu 10 meter dan massa jenis air yang sebagai Rho yaitu 1000 kilogram per meter kubik. Lalu percepatan dari gravitasi yaitu G 9,81 meter per second kuadrat. Ditanya, yaitu hitung manual distribusi tekanan hidrostatik terhadap kedalaman. Nomor 2, yaitu buat grafik distribusi tekanan hidrostatik terhadap kedalaman menggunakan MATLAB. Nah, di sini kita melihat bahwa hitung manual yang ada di soal tadi. Pertama, kita memakai rumus tekanan hidrostatis yang dimana P sama dengan Rho dikali G yang itu sebagai gravitasi dan dikalikan dengan H. Nah, kita juga korelasi dengan soal yaitu massa jenis air yaitu sebagai Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Lalu gravitasi yang sebagai G yaitu 9,81 meter per second kuadrat. Nah, di sini ada perhitungan berbagai kedalaman yang ada di study case kami. Pertama, yaitu tekanan pada kedalaman 5 meter, yaitu P sama dengan 1000 dikali 9,81 dikali dengan 5, yang hasilnya yaitu 49.050 Pascal. Nah, yaitu nomor 2, tekanan pada kedalaman 10 meter yaitu sebagai P sama dengan 1000 dikali 9,81 dikali 10 sama dengan 98.100 Pascal. Lalu ada tekanan pada kedalaman 15 meter yang sebagai P sama dengan 1000 dikali 9,81 dikali 15 sama dengan 14.7150 Pascal. Selanjutnya di sini kita memasuki yaitu perhitungan MATLAB. Nah, sebelum masukin perhitungan MATLAB, perhitungan tadi yaitu perhitungan manual ini menunjukkan bahwa tekanan hidrostatik meningkat
seiring dengan bertambahnya kedalaman. Ya, yang kita lihat bahwa di sini ada penaikan dari yang tadinya 5 meter sampai ke 15 meter itu pasca lem naik. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip dasar hidrostatika. Lalu kita sekarang memasuki di perhitungan MATLAB. Memasuki di perhitungan MATLAB yaitu masih proyek 1 terkait tadi soal. Nah, di sini kita distribusikan dari codingan-codingan kita. Itu ada di sini persenan parameter, lalu persenan membuat vektor kedalaman dari 0 hingga Hmax, yaitu persenan menghitung tekanan hidrostatik pada setiap kedalaman, lalu membuat grafik di sini. Nah, di sini tinggal distribusikan. Nah, kode MATLAB ini digunakan untuk memvisualisasi distribusi tekanan hidrostatik di sepanjang kedalaman tangki. Kode tersebut menghasilkan grafik yang menunjukkan hubungan antara X dan Y. Jadi antara dari kedalaman sumbu X dan tekanan hidrostatik yang sebagai sumbu Y. Di sini kita bisa sudah melihat nih hasil dari codingan tadi. Kita run lalu akan memunculkan grafik. Nah, di sini adalah grafik distribusi tekanan hidrostatik kedalaman 0 meter sampai 15 meter. Nah, sekarang kita memasuki di grafik distribusi tekanan hidrostatik kedalaman 0 meter sampai 15 meter. Di sini terlihat nih di presentasi, yaitu grafik yang dihasilkan menunjukkan garis lurus yang miring ke atas. Jadi dari 0 sampai ke 15 itu miring ke atas, lalu menunjukkan hubungan linear antara kedalaman dan tekanan hidrostatik. Ini menegaskan bahwa tekanan meningkat secara konstan seiring dengan bertambahnya kedalaman dari tekanan yang ada di hidrostatik itu. Jadi semakin dia dalam, semakin dia tinggi tekanannya untuk di hidrostatika. Yang pertama, poin-poin penting yang ada di grafik ini yaitu hubungan linear. Kemiringan garis yang konstan menunjukkan bahwa setiap kenaikan kedalaman akan menghasilkan kenaikan tekanan yang sama, yang tadi sudah saya bilang. Lalu titik potong sumbu Y. Garis memotong sumbu Y yaitu Y sebagai tekanan di titik 0. Jadi dari titik 0 di sini. Ini menunjukkan bahwa di permukaan air kedalaman 0, tekanan hidrostatik juga 0. Jadi di sini terlihat bahwa 0 itu masih belum menaikkan. Lalu juga poin pentingnya tekanan maksimum. Titik tertinggi pada grafik menunjukkan tekanan maksimum yang terjadi di dasar tangki, yaitu di kedalaman 15 meter. Lalu poin penting selanjutnya, prediksi tekanan. Grafik ini dapat digunakan untuk memperkirakan tekanan pada kedalaman berapapun di dalam tangki. Nah, sekarang kita memasuki yaitu kesimpulan pada proyek 1 ini. Analisis ini menunjukkan bahwa tekanan hidrostatik di dalam tangki air meningkat secara linear dengan kedalamannya. Tekanan tertinggi terjadi di dasar tangki. Analisis ini sangat penting menurut dari kami dalam desain tangki untuk memastikan bahwa tangki dapat menahan tekanan maksimum yang akan dialaminya. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di slide ini saya akan melanjutkan dengan tema aliran laminar dengan viskositas Newtonian. Pengaplikasian simulasi aliran laminar dengan viskositas Newtonian digunakan di berbagai sektor yang melibatkan fluida dengan aliran teratur dan tidak turbulens. Contohnya sistem pipa industri, alat medis, dan juga elektronik seperti kulkas atau AC. Manfaat simulasi aliran laminar dengan viskositas Newtonian adalah kontrol yang lebih baik, permodelan yang akurat, dan hemat energi. Tujuan aliran laminar dengan viskositas Newtonian adalah memahami distribusi kecepatan
dan meningkatkan desain. Di sini ada studi case. Pada sebuah mesin industri terdapat dua plat logam sejajar yang bergerak relatif satu sama lain. Plat atas bergerak dengan kecepatan pada tak bervariasi, sementara plat bawah diam. Di antara kedua plat tersebut terdapat lapisan tipis oli pelumas yang bersifat Newtonian dengan viskositas dinamis mu sama dengan 0,08. Jarak antara kedua plat adalah 0,003 meter atau 3 mili. Nah, di sini juga kami memasukkan tabel variasi nilai pada kecepatan plat atas dengan nilai-nilai yang berbeda. Kira-kira apa yang akan terjadi akan dijelaskan sama saya dan teman saya. Lanjut, ada pertanyaan. Hitung gradien kecepatan dari aliran oli di antara dua plat logam. Hitung gaya geser menggunakan rumus yang dihasilkan dari aliran oli di antara plat logam. Jelaskan bagaimana gaya geser ini mempengaruhi pelumasan dan kausan pada plat logam. Sebelum ke perhitungan, di sini saya akan mensimulasikan bagaimana sih pergerakan dua plat yang diantaranya ada fluida. Di sini ada fluida sebelum bergerak di gambar sebelah kiri menunjukkan fluida yang berada dalam keadaan diam. Sebelum adanya gaya atau pergerakan, fluida berwarna merah muda dan ada dua titik acuan di sebelah kiri dan kanan. Titik P mungkin menunjukkan posisi objek atau permukaan yang akan bergerak. Nah, di sini ada yang sudah bergeraknya. Pada kondisi ini, setelah gaya eksternal diterapkan, lapisan fluida di dekat permukaan diwakili oleh titik P di sini nih mulai bergerak. Lapisan fluida yang paling dekat dengan permukaan yang bergerak pada titik P ini nih akan memiliki kecepatan yang lebih besar dibandingkan dengan kecepatan fluida yang lebih jauh. Di sini ada gradien kecepatan. Gradien kecepatan ini ada du per dy yang menjadi relevan. Lapisan yang paling dekat dengan permukaan yang bergerak di titik P ini akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi, sedangkan lapisan yang lebih jauh dari permukaan tersebut bergerak dengan kecepatan yang lebih rendah. Perubahan kecepatan antara lapisan ini adalah yang kita sebut dengan gradien. Lapisan A dekat titik A mungkin tidak mengalami pergerakan, atau jika ada, kecepatan gerakannya sangat kecil. Setiap lapisan fluida mempengaruhi lapisan di dekatnya karena adanya gaya geser yang bekerja. Gaya ini menarik lapisan fluida yang berada di bawahnya untuk ikut bergerak. Terus ada pengaruh viskositas mu, itu ada viskositas fluida, dan mu ini akan mempengaruhi seberapa besar gesekan antara lapisan fluida ini sehingga menentukan kecepatan aliran fluida secara keseluruhan. Penggunaan rumus gradien kecepatan yang ini tadi, gradien kecepatan menunjukkan bagaimana kecepatan fluida berubah di sepanjang arah vertikal sumbu X. Ini berarti kecepatan fluida berubah dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Semakin besar gradien kecepatan d per dy itu sendiri, semakin besar perubahan kecepatan fluida antara dua lapisan yang berdekatan gaya geser. Gaya geser ini dalam fluida didefinisikan sebagai gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan, menyebabkan lapisan-lapisan fluida saling bergerak satu sama lain. Dan rumus yang diberikan adalah di mana tau ini ada gaya geser, mu viskositas udara yang menggambarkan resistensi fluidanya itu sendiri terhadap aliran, du per dy itu gradien kecepatan. Baik, setelah kita mengetahui laminar itu apa, di manakah pengaplikasiannya dalam kehidupan realita, serta penggambaran laminarnya yang sudah teman saya jelaskan Dwi Satria, yaitu penggambaran dengan dua plat yang salah satu platnya bergerak. Sekarang di slide ini saya akan mengajak teman-teman untuk menghitung secara manual serta menjelaskan pengaplikasian rumusnya untuk mengetahui gradien kecepatan, kemudian gaya gesernya yang dihasilkan ketika ada dua plat di antaranya terdapat fluida. Di sini fluidanya itu oli, dan untuk dua plat itu salah satunya yang bergerak, teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikael, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Baik, dalam perhitungan manual ini kita akan menggunakan rumus gradien kecepatan yaitu du per dy, serta untuk menghitung gaya gesernya yaitu tau sama dengan mu dikali dengan du per dy. Itu adalah rumus dari gaya geser. Kita akan menghitung
rumus gradien kecepatan dan gaya geser. Sebelumnya kita akan menghitung gradien kecepatan terlebih dahulu sebelum gaya gesernya. Di sini diketahui viskositas dinamis olinya yaitu mu sama dengan 0,08 Pascal. Kecepatan plat di atas di sini U sama dengan 0,5 meter per second. Kecepatan plat bawahnya yaitu di mana 0 meter per second. Jarak di antara dua platnya Y sama dengan 0,03 meter per second. Bagaimana dengan perhitungannya? Yaitu yang pertama dengan gradien kecepatan terlebih dahulu. Kecepatan plat atas yaitu 0,5 meter per second. Kita menggunakan rumus du per dy, di mana du yang diketahui ialah 0,5 meter per second, yaitu kecepatan plat atasnya, dengan dy sama dengan 0,03 meter per second, menghasilkan 166,67 s pangkat min 1. Setelah kita menghitung dengan gradien kecepatannya, maka kita dapat menghitung gaya geser, teman-teman. Di mana gaya geser dengan gradien kecepatan 166,67 itu kita masukkan angka gradien kecepatan ini menggunakan rumus tau sama dengan mu du per dy, yaitu dengan rumus gaya geser, teman-teman. Tau sama dengan 0,08 untuk mu nya dikali dengan du per dy nya. Tadi du per dy nya yaitu 166,67 sama dengan 13,33 Pascal. Nah, kira-kira begitu untuk cara perhitungan manualnya. Tetapi belum selesai karena persoalannya ialah kecepatan bergeraknya akan divariasikan. Kira-kira apa sih yang akan terjadi? Untuk itu kita next ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya, di sini rumusnya masih sama, akan tetapi di sini ada tampil dengan nilai kecepatan plat atas yang berbeda-beda. Iya, seperti yang pointer saya tunjukkan. Kecepatan plat atas yang pertama yaitu 0,5, yang kedua 1, yang ketiga 1,5, yang keempat yaitu 2. Bagaimana dengan gradien kecepatannya? Yaitu kecepatan plat jika 0,5 maka menghasilkan gradien kecepatan sebesar 166,67 seperti yang perhitungan tadi sebelumnya. Yang kedua, kecepatan plat jika kecepatan itu 1 meter per second maka gradien kecepatannya ialah menghasilkan 333,3 second pangkat min 1. Jika kecepatan plat di atas 1,5 meter per second maka menghasilkan 500 second pangkat min 1. Ketika kecepatan platnya 2 meter per second maka menghasilkan 666,67 second pangkat min 1. Nah, ini masih rumus gradien kecepatannya. Bagaimana dengan gaya geser ya? Kita naik ke slide selanjutnya dengan menggunakan rumus gaya geser. Ya, di sini gradien kecepatan sudah kita ketahui, teman-teman. Seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu gradien kecepatannya segini. Kita akan memanfaatkan nilai dari gradien kecepatan ini menggunakan rumus gaya geser. Jadi nilai si gradien kecepatan ini akan kita masukkan ke dalam rumus gaya geser, di mana ketika gaya geser dengan gradien kecepatan 166,67 maka menghasilkan gaya geser tau sama dengan 0,08 dikali 166,67 menghasilkan 13,33 Pascal. Ya, jika gaya geser dengan gradien kecepatan 333,33 maka menghasilkan tau sama dengan 0,08 dikali 333,33 sama dengan 26,67 Pascal. Jika gaya geser dengan gradien kecepatan 500 maka tau sama dengan 0,08 dikali 500 menghasilkan 40 Pascal. Jika gaya geser dengan gradien kecepatan 666,67 maka menghasilkan tau sama dengan 0,08 dikalikan dengan 666,67 menghasilkan 53,33 Pascal. Ya, sampai di sini perhitungannya. Sekarang maksud dari perhitungannya apa gitu ya? Baik, saya akan menjelaskan. Semakin cepat plat atas bergerak, semakin besar gradien kecepatan. Ini berarti perubahan kecepatan oli antara plat atas dan bawah semakin besar. Gaya geser juga meningkat seiring dengan peningkatan gradien kecepatan. Ini berarti oli memberikan lebih banyak resistansi terhadap gerakan relatif antara kedua plat, teman-teman. Salah satu pengaplikasiannya ialah pelumasan dan kehausan pada mesin di industri. Baik, di sini ada perhitungan MATLAB. Kode MATLAB ini merupakan cara yang efisien atau mudah menurut kami untuk menghitung dan melihat hubungan antara kecepatan plat dan gaya geser dalam bentuk grafik yang dihasilkan dalam aliran laminar antara dua plat sejajar.
Grafik yang dihasilkan dapat membantu kami memahami bagaimana perubahan kecepatan mempengaruhi gaya geser pada sistem tersebut, yang pada gilirannya dapat memberikan informasi tentang pelumasan dan kehausan pada mesin industri. Saya akan membacakan hasil dari grafik yang MATLAB sudah diprogram, yaitu grafik visualisasi datanya. Arti dari grafik ini apa sih maksudnya? Baik, di sini saya akan menjelaskan di mana ketika kecepatannya semakin ke kanan atau semakin tinggi, maka gaya geser pun akan semakin tinggi pula. Kita dapat lihat grafiknya menaik terus. Dalam kehidupan realitanya, implikasi praktisnya ialah ada pada di pelumasan. Dalam konteks pelumasan, grafik ini menunjukkan bahwa menjaga lapisan oli yang memadai antara dua permukaan yang bergerak, kita perlu mempertimbangkan kecepatan relatif permukaan tersebut. Jika kecepatan meningkat, kecepatan plat atas meningkat, kita mungkin perlu menggunakan oli dengan viskositas yang lebih tinggi untuk memastikan gaya geser cukup untuk mencegah kontak langsung. Kemudian antara desain mesinnya. Dalam desain mesin, grafik ini dapat membantu dalam memperkirakan gaya geser yang akan dialami oleh komponen yang bergerak relatif satu sama lain. Informasi ini dari grafik ini penting untuk memilih bahan yang tepat, menentukan toleransi, serta memperkirakan keausan komponen-komponennya, teman-teman. Oke, saya Ruli dari kelompok 2 yang akan melanjutkan penjelasan terkait PPT kelompok kami, yaitu proyek 3 UTS tentang memahami densitas, volume spesifik, dan gravitasi spesifik dari suatu cairan fluida. Untuk densitas sendiri itu adalah berapa banyak massa yang terkandung di dalam sebuah fluida terhadap volume tertentu. Dan untuk volume spesifik sendiri itu menggambarkan rasio antara volume suatu zat dengan massanya dinyatakan dalam meter kubik per kilogram atau meter kubik per kilogram. Dan selanjutnya ada spesifik gravitasi, yang dimana menggambarkan perbandingan antara massa jenis zat tersebut terhadap massa jenis air atau H2O pada temperatur standar, yaitu 20 derajat Celcius, karena pada kondisi tersebut air dalam keadaan stabil. Nah, untuk penjelasan pada proyek 3 ini kami melibatkan fluida. Yang pertama yaitu cairan air, yang kedua ada minyak kelapa, yang ketiga yaitu alkohol, dan yang keempat madu. Untuk penjelasan setiap fluida ini dibuat study case. Kami membuat study case untuk menggambarkan sifat-sifat dari setiap fluida tersebut. Yang pertama yaitu ada study case dari air itu sendiri. Yang pertama, untuk study case air itu ada di sini terkait para mahasiswa sedang merancang tangki penyimpanan air untuk suatu komunitas. Tangki tersebut harus dapat menampung 1000 liter air. Para mahasiswa tersebut harus memastikan tangki tersebut dapat menahan berat air tersebut. Nah, di sini ada data yang diberikan, yaitu ada volume air, yang dimana volume tersebut berada di angka 1000 liter, atau apabila dikonversikan ke meter kubik berada di angka 1 meter kubik. Dan yang kedua ada massa air, di mana nilai massa air di sini 1000 kg. Ini kami diminta untuk menghitung massa jenis, hitunglah massa jenis dari fluida tersebut, volume spesifik, dan berat jenis air untuk memastikan keutuhan struktur tangki. Dan yang terakhir juga ada kami menghitung juga terkait gravitasi spesifik dari fluida air ini sendiri. Selanjutnya yaitu ada pembahasan terkait perhitungan dari densitas, volume spesifik, dan gravitasi spesifiknya. Rumus yang kami gunakan di sini yaitu Rho atau densitas sama dengan massa per volume. Dan untuk volume spesifik, rumusnya yaitu Nu sama dengan volume per massa, atau sama dengan 1 per Rho, dimana 1 per Rho ini adalah sama saja dengan ini 1 per Rho, dimana Rho sendiri itu adalah meter per volume. Jadi volume yang di bawah di sini akan naik ke atas, jadi rumusnya menjadi 1 per Rho. Nah, untuk gravitasi spesifik di sini rumusnya yaitu Rho dari fluida yang kami bahas di sini, yaitu air, dibagi dengan Rho air pada
kondisi stabil. Nah, di sini diketahui volume air sama dengan 1000 liter. Kami konversikan ke meter kubik, yaitu menjadi 1 meter kubik, dan massa air sama dengan 1000 kg. Untuk menghitungnya, di sini rho sama dengan massa per volume. Selanjutnya kami masukkan angkanya, yaitu massa pada 1000 kg per 1 meter kubik, yaitu volumenya. Sama dengan rho sama dengan didapat 1000 kg per meter kubik. Nah, untuk mencari spesifik volume atau volume spesifik, digunakan rumus V kecil sama dengan 1 per rho, di mana V kecil itu sama dengan volume spesifik. Dimasukkan angkanya, yaitu 1 per rho dari air sendiri yang didapat sebelumnya, yaitu 1000 kg per meter kubik. Didapat volume spesifik pada nilai 0,001 meter kubik per kilogram. Untuk mencari gravitasi spesifik, kami menggunakan rumus sebelumnya, yaitu massa jenis fluida yang kami bahas di sini, yaitu air, dibandingkan atau dibagi dengan rho dari air itu sendiri pada keadaan stabil. Sehingga gravitasi spesifik kami masukkan angka-angka pada rumusnya, yaitu volume rho pada fluida yang kami bahas, yaitu air itu sendiri yang sudah didapat sebelumnya, yaitu 1000 kg per meter kubik, dibagi rho air pada keadaan stabil, yaitu diketahui rho air pada keadaan stabil atau massa jenis air pada keadaan stabil itu 1000 kg per meter kubik. Hingga gravitasi spesifik didapat pada angka 1. Nah, untuk simulasi perhitungan di sini kami masukkan dan juga kami gunakan untuk memvalidasi nilai-nilai yang sudah didapat dari perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan. Nah, di sini dapat dilihat sendiri kami masukkan massa pada fluida, volume pada fluida, dan massa jenis atau rho dari air pada keadaan stabilnya untuk mencari variabel-variabel yang sudah disebutkan tadi, yaitu densitas, volume, dan volume spesifik dan gravitasi spesifik. Nah, untuk fluida yang selanjutnya, yaitu ada fluida minyak kelapa. Untuk studi case yang digunakan pada fluida ini, di mana seorang koki yang menyiapkan resep dalam jumlah besar yang membutuhkan minyak kelapa, chef tersebut memiliki wadah yang menampung 1 liter minyak kelapa, dan koki tersebut perlu mengetahui beratnya untuk menyesuaikan proporsi resep secara akurat. Di sini data yang diberikan atau yang didapat, yaitu volume minyak kelapa pada wadah tersebut, yaitu 1 liter. Kemudian kami konversi ke meter kubik menjadi 0,001 meter kubik. Dan selanjutnya ada massa minyak kelapa itu sendiri, yaitu ada pada angka 0,925 kg. Di sini kami diminta untuk menghitung massa jenis, volume spesifik, dan berat jenis minyak kelapa untuk menentukan beratnya dan menyesuaikan resepnya itu sendiri. Untuk rumus-rumus yang digunakan untuk perhitungan masih sama dengan sebelumnya, karena variabel yang ingin dicari itu masih sama, yaitu densitas atau rho atau massa jenis dari fluida itu sendiri, yang dimana rumusnya massa dibagi dengan volume, dan yang selanjutnya ada volume spesifik dengan rumus volume dibagi massa atau 1 per rho, dan gravitasi spesifik yang dimana rumusnya rho sama dengan rho per rho air pada keadaan stabil. Di sini yaitu rho pada minyak kelapanya. Nah, untuk mencari rho pada minyak kelapa itu sendiri atau densitas pada minyak kelapa itu sendiri, kita masukkan nilai-nilai yang ada pada data sebelumnya, yang dimana diketahui volume minyak kelapa itu ada pada 1 liter, kemudian dikonversi ke meter kubik menjadi 0,001 meter kubik, dan massa minyak kelapa ada pada nilai 0,925 kg. Input angka-angkanya, nah, yaitu 0,925 kg dibagi dengan 0,01 meter kubik. Nah, didapat densitas dari minyak kelapa itu 925 kg per meter kubik. Selanjutnya mencari volume spesifik dari minyak kelapa itu dengan rumus nu sama dengan 1 per rho atau V kecil sama dengan 1 per rho. Dimasukkan angka yang sudah didapat, densitas yang sudah didapat sebelumnya atau rho yang sudah didapat, ke rumus, yaitu 1 per
di mana Rho sama dengan 925 kg per meter kubik, didapat spesifik volumenya atau V kecilnya sama dengan 0,0000108 meter kubik per kilogram. Selanjutnya ada gravitasi spesifik, di mana rumusnya yaitu densitas fluida yang kami bahas di sini, yaitu densitas minyak kelapa dibagi dengan densitas dari air pada keadaan stabil. Selanjutnya kami masukkan nilai-nilainya, yaitu densitas fluida dari minyak kelapa itu yang kami dapat 925 kg per meter kubik dibagi dengan densitas air pada keadaan stabil yaitu 1000 kg per meter kubik, didapat gravitasi spesifiknya pada angka 0,925. Kami menggunakan juga simulasi perhitungan pada MATLAB untuk memvalidasi lagi hasil perhitungan yang kami dapat sebelumnya. Kami hanya mengubah angka-angka inputnya, namun rumus yang digunakan pada simulasi pada codingan program di MATLAB-nya itu masih sama. Nah, untuk angkanya masih sesuai pada angka yang kami dapat pada perhitungan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada fluida alkohol atau etanol. Nah, untuk study case yang kami gunakan di sini yaitu seorang teknisi laboratorium menyiapkan larutan yang membutuhkan etanol. Teknisi tersebut perlu mengukur 1 liter etanol dan perlu mengetahui masanya untuk pencampuran yang tepat. Massa di sini yaitu massa jenis, agar pada saat pencampuran itu sangat tepat, campurannya harus tepat. Nah, untuk data yang diberikan yang sudah didapat tadi yaitu ada volume etanol yang diperlukan yaitu 1 liter etanol. Di sini kami akan konversikan volume tersebut ke meter kubik, di mana menjadi angkanya 0,001 meter kubik. Dan selanjutnya ada massa etanol itu sendiri, yang dari data yang diberikan massa etanol itu adalah 0,789 kg. Di sini kami diminta untuk menghitung massa jenis, volume spesifik, dan berat jenis etanol untuk memastikan persiapan larutan yang akurat. Dan di sini juga kami mencari juga gravitasi spesifik yang dimiliki dari alkohol ini atau etanol ini. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu kami membuat perhitungan juga untuk mencari densitas dari etanol atau massa jenis dari etanol itu, volume spesifik, dan gravitasi spesifiknya. Nah, di sini kami masih menggunakan rumus yang sama yaitu densitas sama dengan massa dibagi dengan volume, V kecil atau volume spesifik sama dengan volume per massa, atau bisa juga sama dengan V kecil sama dengan 1 per Rho atau 1 per densitas. Dan untuk gravitasi spesifik rumusnya masih sama yaitu SD sama dengan densitas dari fluida yang dibahas yaitu alkohol atau etanol dibagi dengan densitas dari air pada keadaan stabil. Perhitungannya di sini kami masukkan angka-angkanya, di mana diketahui volume alkohol sama dengan 1 liter, kemudian dikonversi ke meter kubik menjadi 0,001 meter kubik, dan massa alkoholnya sama dengan 0,789 kg. Untuk mencari densitas yang pertama itu menggunakan rumus yang sebelumnya yaitu densitas sama dengan massa per volume, di mana massa sama dengan 0,789 dibagi dengan 0,01 meter kubik. Untuk massa di sini 0,789 kg. Nah, dihasilkan densitas dari alkohol atau etanol ini didapat pada angka 789 kg per meter kubik. Selanjutnya yaitu ada volume spesifik. Untuk mencari volume spesifik kami menggunakan rumus yang sebelumnya yaitu V kecil sama dengan 1 per densitas atau 1 per Rho, di mana densitas dari alkohol atau etanol ini 198 kg per meter kubik, sehingga kami masukkan di sini dan mendapat angka volume spesifik pada angka 0,000127 meter kubik per kilogram. Dan selanjutnya yaitu ada gravitasi spesifik. Di sini kami menggunakan rumus gravitasi spesifik yang dimana rumusnya adalah densitas dari fluida yang dibahas yaitu densitas alkohol dibagi dengan densitas dari air pada keadaan stabil. Kami masukkan angka-angkanya dari angka dari sebelumnya, yaitu densitas dari fluida alkoholnya yaitu 789 kg per meter kubik dibagi dengan densitas air pada keadaan stabil yaitu 1000 kg per meter kubik, didapat
gravitasi spesifik dari etanol itu pada angka 0,789. Nah, untuk fluida yang selanjutnya, yang keempat, ada fluida madu. Untuk study case yang kami gunakan di sini yaitu salah satu produsen makanan yang memproduksi produk berbahan dasar madu. Ia perlu mengisi stok flash dengan 1 liter madu dan perlu mengetahui berat madu untuk memberi label pada stok flash dengan benar. Di mana data yang diberikan, yang didapat dari study case di sini, yaitu volume madu yang diperlukan yaitu 1 liter, kemudian dikonversi ke meter kubik menjadi 0,001 meter kubik, dan massa madu itu sendiri yaitu 1,42 kg. Di sini kami diminta lagi untuk menghitung massa jenis, volume spesifik, dan berat jenis madu untuk memastikan pelabelan dan pengemasan yang akurat. Di sini masih menggunakan rumus yang sama, namun pada angka dari massanya yang kami ubah. Di sini yaitu ada massa dari untuk mencari awal-awal untuk mencari densitas dari madu ini, kami masukkan massanya yaitu 1,42 kg dibagi dengan volume yang diperlukan yaitu 0,001 meter kubik. Itu konversi dari 1 liter. Didapat densitas dari madu itu sendiri yaitu 1420 kg per meter kubik. Dan selanjutnya ada volume spesifik. Mencari volume spesifik dengan rumus yang sebelumnya yaitu volume per meter atau sama dengan 1 per densitas, di mana densitas yang didapat dari madu itu sendiri, di mana pada angka 1420, sehingga pada rumus menjadi 1 dibagi dengan 1420 kg per meter kubik. Didapat volume spesifik pada angka 0,000704 meter kubik per kilogram. Dan untuk gravitasi spesifik dari madu itu sendiri, kami menggunakan rumus yang sebelumnya yang sama, yaitu di mana densitas fluida madu dibagi dengan densitas air pada keadaan stabil, di mana angka yang sebelumnya yang sudah diketahui dimasukkan, di mana densitas fluida madu itu 1420 kg per meter kubik dibagi dengan 1000 kg per meter kubik. Didapat di sini gravitasi spesifik dari madu, fluida madu itu didapat pada angka 1,42. Untuk simulasi perhitungan MATLAB-nya masih menggunakan kode pemrograman MATLAB yang sama, namun dengan perubahan pada variabel massanya. Ini masih sama dengan perhitungan MATLAB yang sebelumnya ya. Di sini didapat angkanya sesuai dengan perhitungan dari yang sudah dilakukan. Nah, untuk dari angka-angka yang sudah didapat tadi, kami membuat visualisasi dengan tujuan untuk membandingkan keempat fluida tersebut. Karena untuk pembandingannya didapat yaitu gravitasi spesifik dan densitas madu berada pada paling besar. Dan yang kedua yaitu ada air, di mana gravitasi spesifik dan densitasnya berada kedua setelah madu. Yang ketiga yaitu minyak kelapa, di mana masih berada di bawah gravitasi spesifik dan densitas dari air. Dan yang terakhir ada alkohol, di mana gravitasi spesifik dan densitas dari alkohol itu sendiri berada paling rendah di antara fluida yang lainnya. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Indra Dia. Di sini saya akan melanjutkan dari
pemaparan presentasi proyek UTS pada bagian keempat, yang mana dari proyek keempat ini berjudulkan memahami densitas, gravitasi spesifik, dan juga volume spesifik. Untuk lebih detailnya, kami menyajikan sebuah studi kasus, yang mana dari studi kasus ini yaitu seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian terkait karakteristik aliran gas pada temperatur yang berbeda-beda. Dalam eksperimen tersebut, mahasiswa mendapatkan data kecepatan aliran gas dan suhu gas dalam satuan derajat Celcius untuk beberapa sampel udara. Tujuannya adalah untuk menghitung bilangan Mach untuk berbagai kecepatan aliran. Kemudian, di sini kami menggunakan rumus untuk menghitung kecepatan suara dan juga rumus untuk menghitung bilangan Mach, yang mana rumus untuk menghitung kecepatan suara yang kami gunakan adalah C sama dengan akar gamma dikali R dikali T tambah 273,15, yang mana C ini adalah kecepatan suara dalam meter per detik atau meter per sekon. Kemudian gamma adalah rasio panas spesifik pada udara. Kemudian R adalah konstanta gas untuk udara. Kemudian T adalah suhunya, dan juga angka 273,15 itu adalah suhu gas ideal yang didapatkan. Kemudian pada bilangan Mach-nya kami menggunakan rumus M sama dengan V per C, yang mana untuk V-nya ini sendiri adalah kecepatan aliran dalam meter per detik. Kemudian untuk C-nya yaitu kecepatan suara pada suhu tertentu. Variabel data yang kita dapatkan, kami mendapatkan berbagai variabel data suhu yang berbeda-beda, dimulai dari suhu 20 derajat dengan kecepatan aliran yaitu 340, kemudian suhu 30 derajat Celcius dengan kecepatan aliran 350, kemudian untuk suhu 40 derajat Celcius kita mendapatkan kecepatan aliran sebesar 355, untuk suhu 50 derajat Celcius kita mendapatkan kecepatan aliran sebesar 360. Kemudian kita masukkan variabel data ini dan juga rumus-rumus yang sudah saya sebutkan di awal tadi ke dalam untuk menghitung dari kecepatan suara di dalam data yang sudah kita sajikan, yang mana pada suhu 20 derajat Celcius pada rumusnya yaitu C sama dengan 1,4 dikali 287 dikali 20 ditambah 273,15, yang mana untuk 1,4 ini yang sudah saya jelaskan yaitu gamanya. Kemudian untuk 287 nya ini adalah R, dan untuk 20 nya ini adalah suhunya. Kemudian untuk 273 nya ini adalah kondisi ideal pada gas. Nah, untuk perhitungannya kita menambahkan pada angka yang di dalam kurung yaitu 20 ditambah 273,15, yang mana menghasilkan 293,15, dan selanjutnya kita jumlahkan ke semua angka ini yaitu 1,4 dikali 287 dikali 293,15 dengan hasil yaitu 117.844,9 mendekati hasil 343,20 meter per sekon. Hal yang sama juga berlaku pada suhu-suhu berikutnya, pada temperatur 30 derajat, 40 derajat, dan juga 50 derajat Celcius, yang mana kami juga masih menggunakan rumus yang sama, akan tetapi dengan temperatur yang berbeda. Nah, untuk pada temperatur 30 derajat Celcius ini, kita mendapatkan hasil yaitu sebesar 119.805,2 mendekati hasil 349,01 meter per sekon. Kemudian pada temperatur 40 derajat Celcius, kami mendapatkan hasil yaitu sebesar 121.754,5 mendekati hasil 354,72 meter per sekon. Kemudian untuk suhu 50 derajat Celcius kami mendapatkan hasil yaitu sebesar 123.692,8 mendekati hasil 360,34 meter per sekon. Kemudian dilanjut, di sini kita akan menghitung, kita masuk ke perhitungan bilangan Mach, yang mana sudah saya sebutkan di awal. Untuk rumusnya itu M sama dengan V per C, di mana V adalah kecepatan aliran, C kecepatan suara yang dihitung. Kita langsung masuk saja kepada perhitungannya. Untuk perhitungan pertama yaitu pada kecepatan aliran 340 meter per sekon dan juga dengan suhu 20 derajat Celcius, yang mana untuk angkanya sendiri yaitu M sama dengan 340 per 343,20 mendekati hasil 0,99. Kemudian untuk pada kecepatan aliran 360 meter per sekon dan juga dengan suhu 30 derajat Celcius, di sini kita mendapatkan hasil yaitu 1,002.
untuk aliran 380 meter per sekon dan juga suhu 40 derajat Celcius, kami mendapatkan hasil yaitu sebesar 1,001, dan juga yang terakhir pada kecepatan aliran 400 meter per sekon dan juga pada suhu 50 derajat Celcius, kita mendapatkan hasil yaitu sebesar 0,999. Baik, jadi dari kesimpulan pada perhitungan bilangan match-nya ini, yang pertama, kesimpulan yang didapatkan adalah kecepatan suara meningkat seiring dengan kenaikan suhunya. Nah, pada suhu 20 derajat Celcius ini, kecepatan suaranya sekitar 343,20 meter per sekon. Sedangkan, seperti yang kita lihat pada suhu 50 derajat Celcius ini, kecepatan suaranya meningkat menjadi 360,34 meter per sekon. Hal ini bisa terjadi karena suhu lebih tinggi, yang mana hal ini meningkatkan energi kinetik molekul udara, sehingga suara dapat merambat lebih cepat. Kemudian, kesimpulan yang kedua yaitu bilangan match pada yang sudah dipaparkan sebelumnya meningkat seiring dengan kenaikan kecepatan pada aliran gasnya. Bilangan match juga menunjukkan rasio antara kecepatan aliran dan juga kecepatan suaranya pada suhu 20 derajat Celcius dengan kecepatan aliran 340 meter per sekon. Bilangan match-nya mendekati 0,99 subsonik. Tapi pada suhu 50 derajat Celcius ini, kecepatan alirannya menjadi 400 meter per sekon. Nah, untuk bilangan match-nya mencapai 1,11, yang berarti dapat disimpulkan untuk aliran tersebut sudah mencapai kondisi supersonik. Mungkin untuk kesimpulan dari perhitungan bilangan match sekian, akan kita lanjut pada program pada MATLAB-nya. Baik, di sini kami juga menggunakan program MATLAB untuk mendapatkan hasil dari data yang sudah kami dapatkan, yaitu pada suhu 20 derajat, 30, 40, 50, dan juga pada kecepatan suara 340, 350, 355, dan juga 360. Nah, untuk kode MATLAB ini merupakan cara yang efisien atau mudah menurut kelompok kami untuk menghitung dan juga melihat hubungan antara kecepatan aliran dan juga bilangan match dalam bentuk grafik yang dihasilkan. Grafiknya juga menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya kecepatan aliran hingga titik tertentu, bilangan match juga akan terus meningkat. Akan tetapi, setelah mencapai puncaknya di sekitar 350 meter per sekon, bilangan match mulai menurun meskipun kecepatan aliran terus meningkat. Kemudian, di sini adalah grafik dari visualisasi data hasil dari uji coba pada MATLAB, yang mana untuk grafik visualisasi datanya dapat kami simpulkan, bisa dilihat dari gambar grafik bahwasanya semakin kecepatan aliran semakin tinggi kecepatan aliran, semakin tinggi juga bilangan match-nya, dan juga semakin tinggi pula kecepatannya. Bilangan match tidak hanya bergantung pada kecepatan aliran saja, tetapi juga pada kondisi medium ataupun seperti pada suhu udara. Jikalau kecepatan suara dalam medium ini tidak berubah, bilangan match cenderung menurun setelah titik tertentu karena kenaikan kecepatan, dan juga kenaikan aliran mungkin disertai dengan perubahan lain seperti peningkatan densitas ataupun suhu udara yang mengurangi bilangan match pada kecepatan yang lebih tinggi. Mungkin sekian dari kelompok kami, dan juga saya mewakili dari kelompok saya mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.